tersesat, Ayu. Kau tidak mungkin meraih bintang. Kau tidak akan bisa memeluk bulan. Nenek Raga Runting! Ayu! Ayu! Sanggar Cerita dan Sanggar Prativi mempersembahkan Mahkota Mayangkara. Cerita ini lanjutan dari Tutur Tinular. Kisah berlangsung pada zaman pemerintahan Prabu Jayanegara atau Kala Gemet, Raja Majapahit yang kedua. Lagi Raja Majapahit, akulah raja, akulah yang berkuasa. Ayo, obrak-abrik desa Ganding, tangkap Jayanegara, tangkap Jayanegara. Naskah ditulis dan diolah oleh S. Tijab, hiasan musik dan sutradara C. Ispriyonoka. Kali ini mengetengahkan episode ke-6 dengan judul Bencana di Atas Rontal. Dalam seri ke-177 ini didukung oleh para pemain Kasdu Dewa sebagai Brahmana Ratu Kuning, Siswanto sebagai Rakai Pinggala, Idris Apandi sebagai Ramapati, Eli Burhan sebagai Nyai Ramapati, Kris Urspon sebagai Rakuti, Rusli sebagai Rasemi, Wan Dahlan sebagai Rakai Linggar, Rifki sebagai Rakai Manoja, dan Asdi Suhastra, pembawa cerita. Selamat menikmati. Sandiwara Radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Angger Pinggala, di mana rencanamu? Cepat keluarkan. Aku mau melihat apa kau juga menyimpan rencanamu dengan baik seperti teman-temanmu, Ger. Maaf, Bapak Brahmana. Sepertinya... Majulah ke depan, Ger. Dan tunjukkan rencana siswamu. Rakai Pinggala kebingungan. Beberapa kali dia membolak-balik lipatan pakaiannya. Keringat dingin mulai keluar membasahi lehernya. Wajahnya menjadi merah. Brahmana Ratu Kuning akhirnya tidak sabar lagi. Jadi kau tidak bisa menunjukkan rencanamu, Ger Pinggala? Maaf, Bapak Brahmana. Rencana saya hilang.
Coba cari sekali lagi. Barangkali Angger Pinggala lupa menempatkannya. Memang aneh sekali. Biasanya lencana itu saya letakkan di atas rak buku. Coba cari sekali lagi. Barangkali ketelisut. Angger lupa menaruhnya. Nah, coba cari sekali lagi. Baik, Bapak Brahmana. Rakai Pinggala bergegas melangkah menuju ke wismanya. Brahmana Ratu Kuning kelihatan gelisah. Sementara para siswa yang lain nampak saling berbisik. Tak lama kemudian Rakai Pinggala sudah kembali lagi. Wajahnya masih membayangkan kebingungan. Bagaimana, Angger? Sudah ketemu? Ampun, Bapak. Saya tidak dapat menemukannya. Entah di mana lencana saya itu. Mungkin terjatuh di jalan atau entahlah. Saya tidak ingat lagi, Bapak. Sayang sekali. Sayang sekali mengapa lencana Angger Pinggala harus hilang. Baiklah. Sekarang mari kita lanjutkan pelajaran yang kemarin. Dan kau, Angger Pinggala, jangan pergi kemana-mana. Saya akan membawamu menghadap Gusti Ramapati. Ampun, Gusti Ramapati. Hamba menghadap Gusti Ramapati dengan ditemani Angger Pinggala untuk memberikan laporan perihal rencana siswa pusat pendidikan calon tanda. Ya, bagaimana Brahmana Ratu Kuning? Apakah kau sudah dapat menemukan pemilik rencana itu? Hamba sudah mengumpulkan para siswa. Hamba meneliti rencana mereka satu persatu. Tapi pada saat giliran Angger Pinggala, ternyata Angger Pinggala tidak dapat menunjukkan rencana miliknya. Sekarang persoalan ini hamba serahkan kepada Gusti. Pinggala, Ya, Bibi. mengapa kau tidak bisa menunjukkan rencana milikmu? Ampun, Bibi. Lencana saya hilang. Hilang? Bagaimana rencanamu bisa hilang? Kau ini ceroboh sekali, Pinggala. Seharusnya kau menyimpan rencana itu baik-baik. Jangan memalukan bibimu dan pamanmu di sini. Kau harus menjadi siswa yang baik. Sekarang persoalan ini menjadi kacau lagi. Kalau saja rencanamu tidak hilang, maka semua akan berjalan dengan lancar. Ampun, Paman. Mungkin saja ada seseorang teman yang mencuri lencana saya. Menurut perasaan saya, kemarin lencana itu masih ada. Masih terletak di atas rak buku. Kemudian saya mengalungkannya sebentar di leher. Tapi setelah bangun tidur tadi pagi, saya sudah tidak ingat lagi. Ketahuilah, Pinggala. Sekarang ini aku sedang mencari 2 orang pencuri yang berani menyusup ke istana Majapahit. Dan 2 orang pencuri itu erat hubungannya dengan rencana siswa pusat pendidikan calon tanda. Pencuri itu dapat lolos, tapi mereka lengah. Salah seorang prajuritku dapat menemukan rencana yang tercecer di halaman Puri Manganti. Dan rencana itu adalah rencana pusat pendidikan calon tanda. Jadi jelas bahwa 2 pencuri itu adalah siswa-siswa pusat pendidikan calon tanda. Itulah sebabnya Brahmana Ratu Kuning mengumpulkan kalian untuk melihat siapa di antara siswa yang merasa kehilangan rencana. Siswa yang kehilangan rencana pasti salah seorang di antara pencuri itu. Tapi Paman Ramapati, saya tidak pernah pergi kemana-mana. Saya selalu tinggal di asrama. Ampun Gusti. Memang kelihatannya Angger Pinggala tidak pernah pergi meninggalkan asrama pendidikan. Barangkali benar apa yang dikatakan Angger Pinggala.
Mungkin saja ada seorang siswa yang telah mencuri lencananya. Kalau begitu, siswa itu pastilah seorang yang cerdik. Dia tidak mau dicurigai karena lencananya hilang. Tapi kita tidak boleh kalah cerdik. Baiklah, kita pasti dapat menangkap 2 orang pencuri tengik itu. Pinggala. Iya, Paman Ramapati. Aku yakin kau tidak akan melakukan perbuatan yang tidak-tidak. Aku yakin bukan kau pencurinya. Itu sudah dapat dipastikan, Gusti Ramapati. Angger Pinggala memang tidak pernah pergi kemana-mana. Apalagi keluyuran sampai ke istana Kaputren. Soal ini, hamba tahu persis. Tapi dia telah melakukan kesalahan, Brahmana Ratu Kuning. Dan dia harus bertanggung jawab atas kesalahannya itu. Kalau saja lencananya tidak hilang, mungkin 2 orang pencuri itu sekarang sudah bisa kita tangkap. Karena itu Pinggala, kau kutugaskan menyelidiki 2 orang pencuri yang bercokol di asrama pendidikan calon tanda. Ajaklah Rasmi dan Rakuti mengerjakan tugas ini bersamamu. Baik, Paman Ramapati. Sekarang kalian boleh pergi. Dan ingat Pinggala, kerjakan tugas ini secara diam-diam. Jangan sampai 2 pencuri itu menaruh kecurigaan, kemudian mengambil kesempatan untuk lolos. Berhati-hatilah, Pinggala. Jangan bekerja sembarangan. Pergunakan otakmu secara baik. Baik, Bibi. Terima kasih atas nasihat Bibi. Ampun, Gusti. Karena sudah tidak ada persoalan lagi. Sekarang, perkenankanlah kami mohon diri. Kau Rakai Pinggala? Aku heran. Bagaimana lencanaku bisa hilang? Kau tidak lupa meletakkannya? Tidak, Rasmi. Sama sekali tidak. Aku tidak pernah membawa lencana itu kemana-mana. Tapi, ya, aku memang tidak begitu memperhatikannya. Kurang ajar. Pasti ada yang mencuri lencanaku. Aku juga sudah mempunyai pikiran seperti itu, Rakai Pinggala. Pasti ada yang mencurinya. Tapi untuk apa? Tentu saja untuk menyelamatkan dirinya. Untuk menyelamatkan diri? Aku belum mengerti apa maksudmu, Rakai Pinggala. Rakai Pinggala kemudian menjelaskan duduk perkaranya. Bahwa ada 2 orang siswa pusat pendidikan calon tanda dicurigai telah menyusup ke istana Kaputren Majapahit. Dan salah seorang di antara siswa itu lengah sehingga lencananya tercecer. Begitu. Baru aku tahu duduk persoalannya. Kalau begitu, memang besar kemungkinan lencanamu dicuri. Dan pencurinya tidak lain, pastilah teman-teman kita yang telah menyusup ke istana Kaputren. Rakai Pinggala, kau harus bisa menangkap pencuri itu. Kalau kau bisa meringkus mereka, kau akan membersihkan nama baikmu. Harus. Aku memang harus dapat menangkapnya. Pencuri tengik. Mereka akan kuringkus. Mereka sudah membuatku malu di depan Paman Ramapati dan Bibi. Kurang ajar. Kalau aku tahu siapa mereka, akan kuhajar sampai babak belur. Rasmi dan kau Rakuti, aku ditugaskan Paman Ramapati untuk menyelidiki 2 orang pencuri itu. Dan Paman Ramapati juga menyuruh kalian berdua agar mendampingi tugasku. Jangan khawatir, Rakai Pinggala. Aku akan membantumu. Aku juga tidak keberatan membantumu, Rakai Pinggala. Terima kasih. Mulai sekarang, kita harus mengawasi secara cermat setiap gerak-gerik setiap siswa. Kalau sampai ada yang mencurigakan, kita akan melaporkannya pada Bapak Brahmana Ratu Kuning. Sandiwara Radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Di suatu sore yang indah,
Matahari bersinar keemasan, cahayanya membias menyepuh awan. Suasana asrama pusat pendidikan Calon Tanda nampak sunyi dan lengang. Rakai Manoja duduk di emperan wisma. Rakai Manoja adalah seorang kesatria dari Pawanuhan, kerajaan kecil di bawah Majapahit. Rakai Manoja sedang menulis syair di atas rontal. Rontal dari asal kata ron artinya daun, sedangkan tal dari asal kata pohon tal. Jadi rontal artinya daun pohon tal. Catatan atau tulisan di atas rontal biasa disebut keropak rontal. Masih ada beberapa jenis keropak yang lain, seperti keropak batu, keropak tembaga, keropak kuningan, keropak besi, keropak kayu, ataupun keropak kulit kayu. Rakai Manoja sambil tersenyum terus menuliskan bait-bait syair di atas rontal. Dia tidak melihat kehadiran Rakai Linggar, sahabatnya dari kerajaan Lasem. Apa yang sedang kau tulis itu, Rakai Manoja? Hah? Kau Rakai Linggar? Oh, tidak. Aku hanya main-main. Aku tahu. Kau pasti sedang menulis bait-bait syair berisi ungkapan rasa cinta. Aku tidak biasa duduk diam. Daripada duduk termenung, mengapa aku tidak menuliskan lamunanku di atas rontal? Mungkin kau berbakat menjadi seorang kawiwara. Seorang penyair ulung. Tidak. Aku tidak senang menjadi seorang kawiwara. Aku lebih senang menjadi seorang penghulu keadilan. Ada yang ingin kutanyakan padamu, Rakai Manoja. Aneh sekali. Mengapa tiba-tiba Bapak Brahmana Ratu Kuning menyuruh kita menunjukkan rencana siswa? Entahlah. Aku juga tidak tahu. Untung rencanaku masih ada. Biasanya, aku tidak pernah memperhatikannya. Sepertinya ada persoalan yang cukup gawat. Bapak Brahmana langsung membawa Rakai Pinggala menghadap Gusti Ramapati. Ada persoalan apa ya? Rakai Linggar, mengapa kau sibuk memikirkan persoalan itu? Kita mempunyai urusan kita sendiri. Yang penting kita tidak melakukan kesalahan di asrama pendidikan ini. Pada saat dua orang kesatria itu bercakap-cakap, mendadak angin bertiup kencang. Rakai Manoja berusaha menangkap rontal, tapi selembar daun yang sudah dikeringkan itu keburu terbang bersama angin. Rakai Manoja buru-buru meninggalkan Rakai Linggar di emperan wismanya. Dia mengejar rontal yang terbang bersama angin. Dia berlari-lari kecil menyeberangi lapangan rumput. Tapi angin musim kering yang nakal itu seperti hendak mempermainkannya. Rontal membubung tinggi setiap kali Rakai Manoja sudah akan menangkapnya. Rakai Manoja menjadi kesal. Tapi dia tidak segera menjadi putus asa. Dia terus mengejar rontal yang kemudian hinggap di atas rumput, tidak jauh dari kaki Rakai Pinggala. Rakai Manoja buru-buru mau memungut rontal, tapi Rakai Pinggala lebih dulu menginjak rontal dengan telapak kaki kanannya. Hai, Rakai Pinggala, jangan kau injak tulisanku. Tulisan yang mana, Rakai Manoja? Itu, yang kau injak itu adalah rontal tulisanku. Cepat berikan padaku. Aku belum selesai menulisnya. Begitu. Ambillah. Kalau kau berani. Rakai Pinggala, sekarang kau ingin membuat gara-gara denganku. Kau memang tukang membuat onar. Kau selalu mencari gara-gara. Kau senang keributan. Cepat Pinggala, jangan kau rusakkan tulisanku. Aku bersusah payah mengumpulkan aksara dan menuliskannya di atas rontal. Sekarang kau menginjak-injak rontalku. Sabar, Manoja. Coba. Aku ingin membaca seperti apa tulisanmu. Jangan lancang Pinggala. Kau tidak berhak membaca tulisan orang. Cepat kembalikan. Atau kau ingin aku mengadukannya pada Bapak Brahmana? Kau mau mengadukannya? Silahkan. Nanti akan kita lihat Bapak Brahmana berpihak kepada siapa. Kurang ajar. Nanti rontalku rusak. Aku sudah bersusah payah menulisnya. Cepat kembalikan Pinggala. Jangan kau injak-injak tulisanku. Kau memang tidak menghargai karya seseorang. Kau kesatria busuk.
Kau sombong dan tinggi hati. Tutup mulutmu, Manoja. Jangan mengoceh seperti burung hutan. Tutup mulut dan tunggu di situ. Aku akan melihat tulisanmu. Rakai Pinggala memungut rontal yang semula diinjak dengan telapak kaki kanannya. Rakai Manoja menjadi gusar. Dia merasa dihina. Dia berusaha merebut rontal dari tangan Rakai Pinggala. Lancang sekali kau, Pinggala. Kembalikan. Kembalikan rontalku. Diam di tempatmu, Manoja. Atau kau akan berhadapan dengan kepalan tanganku. Diam, kataku. Aku tidak bermaksud mengambil rontalmu. Aku hanya ingin membacanya. Bau ganda lepana. Pupur wangi semerbak di Taman Sari. Kau duduk di atas Ganesha. Arca dewa kebijaksanaan. Suaramu merdu ketika berkata-kata. Bagai gamelan menyanyikan kidung Gayatri. Wajahmu anggun seperti Dewi Uma, putri Raja Gunung. Dan tubuhmu kuning gemerlapan dibungkus kain geringsing. Matamu bercahaya, memandang jeladah di atas Wilwatika. Oh, sempurnanya kecantikan putri Majapahit. Perkataanmu akan membuat rakyat rajin bekerja. Lambaian tanganmu membuat pohon-pohon berbunga. Pandangan sinar matamu memancarkan terang di seluruh manusia pada alamnya manusia. Doamu membuat para kesatria rela berkorban jiwa di medan laga membela kehormatan negeri. Dan nyanyianmu membuat tentram di hati setiap insan. Oh, mulianya kecantikan putri Tribuana Tunggadewi. Kecantikan tiada bercacat dan bercela. Kecantikan alami anugerah para dewa. Palingkan wajahmu. Oh, palingkan sekejap wahai sang putri. Siramlah hatiku yang dahaga cinta ini. Jangan biarkan Rakai Manoja mengembara sendirian. Mencari kebahagiaan di malam buta. Mencari cinta di bukit-bukit kapur yang gersang. Pandai juga kau menyusun kata-kata, Rakai Manoja. Rakai Pinggala, kau tidak berhak membacanya. Tapi aku sudah membacanya. Bagus. Syairmu bagus sekali. Kau mempunyai kemampuan mengungkapkan perasaanmu secara baik. Kembalikan Pinggala. Kembalikan rontalku. Kau sudah berbuat lancang. Kau telah menyerobot hak seseorang. Kau tidak perlu merahasiakannya lagi. Sebab aku sudah tahu sekarang. Rupanya kau menaruh hati pada salah seorang putri Majapahit. Itu hanya tulisan, Pinggala. Hanya aksara. Kau kira aku seorang kesatria yang tidak tahu diri. Sudahlah, Rakai Manoja. Jangan ribut-ribut. Ini, aku kembalikan rontalmu. Kau sungguh-sungguh tidak sopan, Pinggala. Beraninya membaca tulisan orang. Kau bukan bangsawan sejati, Pinggala. Sandiwara Radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Rontal itu terbang di bawah angin yang bertiup nakal. Rontal jatuh tidak jauh dari kaki Rakai Pinggala. Rakai Manoja menjadi gusar ketika Rakai Pinggala memungut rontal, kemudian membacanya. Rakai Pinggala tersenyum setelah membaca. Kau lancang sekali, Pinggala. Kau tidak berhak membaca tulisanku. Syairmu bagus sekali, Manoja. Rupanya kau mempunyai kemampuan mengungkapkan perasaanmu di atas rontal. Kembalikan rontalku. Kau telah menghina aku, Pinggala. Rupanya kau menaruh hati pada salah seorang putri Majapahit. Itu hanya tulisan. Hanya aksara. Kau kira aku seorang kesatria yang tidak tahu diri? Baiklah.
Sekarang kau tidak perlu merahasiakannya lagi, Rakai Manoja. Sebab aku sudah tahu. Sekarang ini, ku kembalikan rontalmu. Satria tidak sopan. Kau bukan bangsawan sejati. Perbuatanmu lancang. Beraninya kau membaca tulisan orang. Seharusnya kau belajar banyak tentang tata krama. Tidak pantas bangsawan dari golongan kesatria berbuat seperti ini. Rakai Manoja marah-marah. Dia terus-menerus mencaci maki Rakai Pinggala sambil pergi. Rakai Pinggala tersenyum dingin. Kemudian perlahan-lahan dia melangkah menuju ke ruangan pribadi Brahmana Ratu Kuning. Tak lama kemudian dia sudah menghadap Sang Parinata, pimpinan asrama pendidikan itu. Kebetulan Rakuti dan Rasemi juga sedang menghadap Bapak Brahmana. Rakai Pinggala segera menceritakan tentang isi rontal yang ditulis Rakai Manoja. Rakai Manoja. Benar dia telah menulis syair seperti itu, Ngger Pinggala. Saya membacanya sendiri, Bapak Brahmana. Syairnya memang indah. Dan syair itu jelas ditujukan untuk Tuan Putri Tribuana Tunggadewi. Kalau begitu, besar kemungkinan Rakai Manoja pemilik lencana yang hilang itu. Benar, Bapak Brahmana. Mungkin Rakai Manoja dan salah seorang temannya yang datang menyusup ke istana Kaputren. Aku sama sekali tidak pernah menduga bahwa Rakai Manoja akan berani berbuat selancang itu. Tetapi baiklah, kalau memang Rakai Manoja pelakunya, aku akan segera menindaknya dengan tegas. Ini sesuai dengan perintah Gusti Ramapati. Siapapun kesatria yang dicurigai harus segera disingkirkan. Sebab orang itu dianggap berbahaya. Maaf Bapak Brahmana, maksud Bapak disingkirkan bagaimana? Maksudku, disingkirkan untuk selama-lamanya. Dibunuh? Benar, Rakuti. Kesatria kurang ajar itu memang harus dibunuh. Inilah perintah Gusti Ramapati. Sayang sekali. Sebenarnya Rakai Manoja itu seorang bangsawan yang berbakat. Dia bisa menjadi seorang wadana yang baik. Tapi, ya, bagaimana lagi? Sekalipun dia berbakat, karena memang telah melakukan kesalahan besar, hukuman harus dijatuhkan kepadanya. Lalu kira-kira siapa yang seorang lagi, Bapak Brahmana? Yang seorang lagi masih harus kita cari. Itulah tugas kita. Sekarang yang penting kita selesaikan dulu urusan Rakai Manoja. Maaf, Bapak. Bagaimana cara kita menyingkirkan Rakai Manoja? Apakah hal itu nanti tidak akan menimbulkan keresahan? Tentu saja kita akan menyingkirkannya secara diam-diam. Ini merupakan tugas rahasia. Biar aku yang mengatur semuanya. Angger Pinggala, kau Rakuti dan kau Rasemi, bersiap-siaplah. Kalian boleh pergi sekarang. Tolong panggilkan Rakai Manoja kemari. Baik, Bapak Brahmana. Saya menghadap Bapak Brahmana. Duduklah, Manoja. Aku ingin bicara suatu hal yang sangat penting denganmu. Harap kau mendengarkannya dengan baik-baik. Maaf, Bapak Brahmana Ratu Kuning. Apakah Bapak ingin membicarakan soal tulisan saya di atas rontal? Apa? Tulisan di atas rontal? Aku tidak tahu apa maksudmu. Saya menulis syair di atas rontal, Bapak. Kebetulan sekali ada angin kencang. Rontal itu terbang dan jatuh tidak jauh dari kaki Rakai Pinggala. Kemudian Rakai Pinggala memungut rontal dan membacanya. Saya sudah berulang kali memperingatkannya bahwa dia tidak berhak membaca tulisan orang. Tapi Rakai Pinggala nekat dan dia terus membacanya. Kau ini bicara apa, Manoja? Aku tidak tahu menau soal syair, soal rontal, soal tulisanmu.
Aku ingin bicara soal lain. Kalau begitu, maaf Bapak. Rupanya saya salah duga. Tapi sebenarnya, saya tidak mempunyai maksud apa-apa. Saya hanya sekedar menulis. Saya memang mempunyai kegemaran menulis syair. Itu hanya tulisan saja. Tidak mempunyai arti. Tidak mewakili perasaan saya. Sudahlah, lupakan soal itu. Aku mau bicara soal lain. Iya, Bapak Brahmana. Begini Manoja. Kemarin aku mendapat surat dari Pawanuhan. Ternyata setelah kubaca, surat itu dari orang tuamu. Dari ayahanda? Iya, dari ayahmu. Aku sendiri sebenarnya sangat menyayangkan. Tapi kita harus menghargai keinginan orang tuamu. Maaf Bapak. Apa isi surat yang ditulis ayahanda? Ayahmu ingin agar kau segera kembali ke Pawanuhan. Apa? Ayahanda menginginkan agar saya kembali ke Pawanuhan? Tidak mungkin. Justru ayahanda yang mengirim saya belajar di asrama ini. Mengapa tiba-tiba ayahanda berubah sikap? Apa alasannya? Apakah ayahanda tidak menulis alasannya di dalam surat itu, Bapak Brahmana? Ada. Dia juga menyebutkan alasannya. Begini Manoja. Kau adalah anak yang paling tua, bukan? Ayahmu ingin agar kau segera kembali ke Pawanuhan untuk menjadi seorang wadana. Maaf, Bapak. Saya tidak ingin menjadi seorang wadana. Saya ingin menjadi penghulu keadilan. Itulah cita-cita saya. Dan saya sudah berkali-kali menyampaikannya di depan ayah. Dan nampaknya, ayahanda tidak keberatan. Tetapi dia menulis suratnya seperti itu, Manoja. Aku tidak perlu menunjukkan surat itu kepadamu. Sekarang begini saja. Seperti sudah kukatakan, kita harus menghormati keinginan orang tuamu. Kalau memang kau tidak mau menjadi seorang wadana, kau boleh membicarakannya sekali lagi dengan ayahmu. Dan untuk itu, kau kuizinkan pulang besok pagi, pergilah ke Pawanuhan. Temuilah orang tuamu dan bicarakan soal ini sebaik-baiknya sampai tuntas. Setelah persoalan ini selesai, kembalilah ke asrama ini. Tapi ingat, kau harus kembali kemari dengan membawa surat dari ayahmu. Baiklah, Bapak Brahmana. Kalau memang demikian, saya akan segera pergi ke Pawanuhan. Saya ingin menemui orang tua saya dan menanyakan persoalan ini. Kau akan berangkat ke Pawanuhan dengan dikawal 7 orang prajurit. Terima kasih, Bapak Brahmana. Terima kasih atas perhatian Bapak. Sekarang saya mohon diri. Rakai Manoja melangkah meninggalkan ruangan pribadi Brahmana Ratu Kuning. Dia tidak habis mengerti. Menurut pendapatnya, tidak mungkin ayahnya menyuruh kembali ke Pawanuhan untuk menjadi seorang wadana. Rakai Manoja mengajak Rakai Linggar membicarakan soal itu. Aneh sekali. Tidak mungkin ayahanda mempunyai keinginan seperti itu. Ya, barangkali beliau berubah sikapnya, Manoja. Belum lama aku pulang ke Pawanuhan. Dan beliau tidak mengatakan apa-apa. Sampai aku kembali lagi ke asrama ini. Tapi mengapa? Tiba-tiba beliau berubah sikap. Aku disuruh menjadi seorang wadana. Tidak mungkin. Aku tidak berbakat menjadi seorang wadana. Aku sudah berkali-kali membicarakan soal ini dengan ayahanda. Dan sepertinya beliau bisa mengerti. Sebaiknya kau menuruti perkataan Bapak Brahmana Ratu Kuning. Kukira usulnya cukup bijaksana. Kau kembali ke Pawanuhan sebentar, bicarakan soal ini secara pribadi dengan ayahmu, sehingga semuanya menjadi jelas kembali. Baru kau kembali ke asrama ini. Baiklah. Kalau begitu, besok aku akan pulang ke Pawanuhan. Paling-paling kau hanya membutuhkan waktu 2 hari.
kau bisa segera kembali ke asrama ini dan belajar seperti sedia kala. Tapi... Ada apa, Manoja? Ada apa? Aku melihat seperti ada ganjalan di hatimu. Entahlah. Sepertinya aku membaca isyarat yang kurang menyenangkan. Tiba-tiba perasaanku tidak enak. Sudahlah. Lebih baik kau bersiap-siap pulang ke Pawanuhan. Persoalanmu memang harus segera diselesaikan. Sandiwara Radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Malam harinya, Brahmana Ratu Kuning memanggil Rakai Pinggala, Rasmi dan Rakuti. Dia menjelaskan siasatnya, bagaimana harus menyingkirkan Rakai Manoja. Mereka bicara di ruangan pribadi sang Brahmana. Besok pagi Rakai Manoja akan kembali ke Pawanuhan. Apakah kalian bertiga sudah siap? Kami sudah siap, Bapak Brahmana. Di mana sebaiknya kami harus bertindak? Setelah Manoja meninggalkan perbatasan kota Raja Majapahit, kalian bisa langsung bertindak. Mungkin tepi hutan tarik adalah tempat yang aman untuk mengerjakan tugas ini. Kalian bisa menyergap Manoja di tepi hutan tarik. Bagaimana dengan 7 orang prajurit itu, Bapak Brahmana? Mereka tidak boleh tahu rencana ini. Bagaimana kalau mereka berusaha melindungi Rakai Manoja? Mereka bukanlah prajurit-prajurit tangguh. Mereka hanyalah prajurit-prajurit penjaga pintu Gapura. Kukira kemampuan mereka tidak terlalu tinggi. Tapi bukan prajurit-prajurit itu yang menjadi sasaran kalian. Kalau mereka bermaksud melindungi Rakai Manoja, kalian boleh menyerang mereka. Kalian boleh menyakiti mereka. Justru hal itu akan membuat rencana ini berjalan semakin baik. Rahasia pembunuhan ini pasti akan bisa ditutupi selamanya. Biar prajurit-prajurit itu yang menceritakan kepada orang-orang apa yang sedang terjadi menimpa Rakai Manoja. Kalau begitu, kami harus mengenakan pakaian penyamaran? Ya, tentu saja, Rasmi. Kalian harus menyamar. Kalian bertiga harus menggunakan cadar. Kerjakanlah tugas ini pada saat hari mulai gelap, supaya tidak kentara. Nah, bagaimana? Apakah kalian sudah paham? Sudah, Bapak Brahmana. Saya kira ini persoalan yang tidak terlalu sukar. Saya sendiri sanggup menghadapi Rakai Manoja. Hati-hati, Angger Pinggala. Jangan meremehkan orang. Biasanya orang kalau kepepet, terancam jiwanya, dia berani berbuat apa saja. Dia pasti akan nekat mengadakan perlawanan untuk menyelamatkan nyawanya. Nah, kukira cukup. Sekarang kalian boleh istirahat. Dan besok kalian harus berangkat pagi-pagi sekali. Dekat Rakai Manoja di tepi hutan tarik. Pagi harinya, Rakai Manoja meninggalkan asrama pusat pendidikan calon tanda dengan dikawal 7 orang prajurit. Mereka menyusuri kaki Bukit Pangi, dan sebentar kemudian mereka sudah memasuki kota Raja Majapahit. Mereka tidak berhenti, mereka terus berkuda ke arah pintu gerbang perbatasan kota. Lepas tengah hari, mereka sudah meninggalkan pintu gerbang, kemudian belok ke arah kiri. Mereka terus berkuda melintasi daerah yang berbukit-bukit. Dan menjelang sore hari, mereka sudah tiba di tepi hutan tarik. Maaf Tuanku Manoja, apakah Tuan ingin istirahat? Ya, prajurit. Kita istirahat sebentar. Nampaknya malam akan segera tiba. Apakah Tuan bermaksud meneruskan perjalanan pada malam hari? Aku tidak bisa menunda-nunda perjalanan ini. Kita harus tiba di Pawanuhan sebelum fajar menyingsing nanti. Sudahlah. Kalian jangan banyak bertanya. Cepat turun dari kudamu masing-masing.
dan kita cari tempat yang nyaman untuk istirahat. Pasanglah beberapa buah tenda. Baik, tuanku. Ayo teman-teman, turun dari kuda masing-masing. Kau, dan kau juga. Kalian bertiga pasang tenda. Tuanku Manoja mau istirahat sebentar. Rakai Manoja duduk di depan tenda sendirian. 7 orang prajurit pengawal nampak mondar-mandir melihat suasana di sekitar. Rakai Manoja termenung. Dia masih memikirkan perihal orang tuanya yang ingin agar dia kembali ke Pawanuhan untuk menjadi seorang wadana. Pada saat itulah, nampak 3 orang penunggang kuda memacu kudanya semakin lama semakin dekat. Rakai Manoja terkejut. Kemudian memanggil prajurit-prajurit pengawal. Mereka berdiri di tepi jalan, menunggu setiap kemungkinan. Hati-hati prajurit. Nampaknya mereka bukanlah orang-orang yang senang berbuat baik. Biarlah kami yang menghadapi mereka, Tuanku Manoja. Hoi! Mau apa kalian? Jangan mengganggu kami! Kalian bertiga menggunakan cadar. Pastilah kalian orang-orang yang tidak suka berterus terang. Mau apa kalian? Apakah kalian ingin merampok kami? Kami tidak membawa apa-apa yang bisa dirampok. Kami tidak membawa barang-barang yang berharga. 3 orang penunggang kuda itu sama sekali tidak memberikan jawaban. Bulan tua mengapung di angkasa. Cahayanya lemah menembus daun-daunan. Dan hanya sedikit menerangi sosok tubuh 3 penunggang kuda. Tiba-tiba salah seorang di antara mereka memberikan isyarat. Dan saat berikutnya, 3 orang penunggang kuda melompat turun dan segera menyerang Rakai Manoja. Awas Tuanku Manoja! Awas! Tiga orang penunggang kuda itu segera mencopot cadarnya. Mereka tidak lain adalah Rakai Pinggala, Rasmi, dan Rakuti. Prajurit-prajurit itu melarikan diri. Saya berhasil melukai beberapa orang di antara mereka. Oh, mereka bukan sasaran kita, Pinggala. Mereka pasti akan segera bercerita pada Bapak Brahmana Ratu Kuning. Mereka juga pasti akan bercerita pada orang-orang. Itulah yang terpenting. Sayang sekali. Nampaknya Rakai Manoja melarikan diri ke tengah-tengah hutan. Dia memang satria penakut. Dia takut mati. Dia takut berurusan dengan pedang dan darah. Kita tidak boleh gagal melaksanakan tugas ini. Kita harus mengejar Rakai Manoja dan membunuhnya. Kalian tunggu saja di sini. Biar aku yang membereskan Rakai Manoja. Sandiwara Radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Rakuti segera mencabut tombak Patmayoni. Mata tombak berkilat-kilat tertimpa cahaya bulan. Dan selanjutnya, Rakuti melompat ke arah pohon-pohon yang gelap. Sebentar kemudian tubuhnya sudah lenyap. Sementara Rasmi dan Rakai Pinggala menunggu di tepi jalan. Nah, saudara pendengar, bagaimanakah kisah selanjutnya? Nasib apa yang akan ditemui Rakai Manoja? Silakan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa.